Assalamualaikum teman-teman sahabat setia Paktor. Selamat berjumpa dan selamat datang kembali di channel Pakar Tutorial. Semoga kabar teman-teman semuanya di hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini, Paktor ingin berbagi kembali tentang cara membuat ulangan online pada Google Form atau Google Formulir dengan menambahkan fitur-fitur yang sangat berguna. Misalnya, yang pertama, kita bisa membatasi siswa hanya bisa mengerjakan soal satu kali saja. Nanti ketika siswa tersebut akan mengulangi mengerjakan soal yang sama, maka di layar laptopnya atau di layar handphonenya akan muncul pesan seperti ini. Anda sudah menanggapi. Anda hanya dapat mengisi formulir ini sekali. Fitur yang kedua yang akan kita tambahkan pada ulangan online kita, yaitu adanya tampilan timer atau waktu yang tersisa untuk mengerjakan soal tersebut. Tampilan timernya dengan hitungan mundur seperti ini contohnya. Nah, pada bagian sudut atas kanan di sini akan muncul sisa waktu untuk mengerjakan soal. Fitur yang ketiga yang kita tambahkan pada ulangan online kita adalah kita bisa melihat aktivitas siswa saat mengerjakan soal. Jadi, walaupun siswa tersebut berada di rumah, kita bisa tahu siapa yang mengerjakan soal tersebut dan dibantu oleh siapa siswa tersebut mengerjakan soal tersebut. Contoh hasil pantauannya seperti ini. Nah, seperti ini contoh hasil pantauannya. Sedangkan siswa sendiri, dia tidak tahu kalau aktivitas saat mengerjakan soal tersebut direkam. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ada foto atau screenshot. Jadi setiap aktivitas siswa akan terekam secara jelas. Bagaimana ia mengerjakan dan siapa yang membantu mengerjakan soal tersebut. Di samping itu juga karena di sini ada rekaman suara, jadi ada suara-suara siswa yang terekam saat dia mengerjakan soal tersebut. Jadi dengan cara ini kita bisa tahu kecurangan yang dilakukan oleh siswa saat mengerjakan soal. Fitur lainnya yang kita bisa tambahkan ke dalam ulangan online pada Google Form ini yaitu batas waktu mengerjakan soal. Batas ini bisa meliputi tanggal dan jamnya. Batas pengerjaan soal ini sangat cocok misalnya untuk ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester dan lain-lain. Jadi nanti semua siswa akan mengerjakan secara serentak pada waktu yang bersamaan. Tentunya dengan durasi waktu yang telah kita tentukan. Kemudian juga yang sudah biasa barangkali dalam Google Form ini kita juga bisa menampilkan skor otomatis setelah siswa mengerjakan soal tersebut. Kemudian, fitur yang bisa kita tambahkan juga yaitu kita dapat memberikan sertifikat atau piagam penghargaan secara otomatis bagi siswa yang terbaik atau bagi siswa yang memperoleh nilai tertinggi. Dan sertifikat ini dikirim langsung ke alamat email peserta atau email siswa tersebut. Sertifikatnya dalam bentuk file PDF, jadi bisa dicetak oleh siswa jika mau. Sertifikatnya otomatis karena langsung tertera nama, perolehan nilai, dan lain-lainnya di dalam sertifikat tersebut. Banyak lagi fitur yang lainnya yang kita bisa tambahkan pada ulangan online ini. Oke? Jadi silahkan buka Google-nya. Setelah terbuka halaman Google seperti ini, jika kebetulan belum login atau belum masuk,
ke akun Google, silahkan masuk dulu. Setelah masuk ke akun Google kita seperti ini, klik pada menu aplikasi Google yang ini, klik. Pada jendela menu yang muncul, boleh menggunakan Google Classroom, boleh juga menggunakan Google Drive yang ini. Dalam hal ini, Paktor akan mencontohkan kita membuat soal ulangan online dari Google Drive saja. Jadi silahkan klik pada Google Drive. Untuk mulai membuat ulangan online, tinggal klik kanan pada area yang kosong, klik kanan. Pada kotak menu yang muncul, silahkan pilih Google Formulir yang ini. Klik. Ini adalah tampilan awal Google Form. Pada bagian formulir tanpa judul, silahkan ganti sesuai dengan tujuan masing-masing. Caranya tinggal klik saja pada teks formulir tanpa judul ini. Klik di sini. Silahkan ketikkan judul sesuai dengan tujuan masing-masing. Misalnya penilaian tengah semester 2 Informatika kelas 7. Pada deskripsi silahkan ditambahkan tahun pelajaran 2020-2021. Jika kebetulan Bapak dan Ibu sudah memiliki bank soal dalam bentuk soal online, Bapak dan Ibu bisa mengkopinya secara langsung. Cara untuk mengcopy atau mengekspor soal-soal yang telah dibuat dalam Google Form ke dalam Google Form yang baru, tinggal klik saja pada menu impor pertanyaan yang ini. Klik. Nah, silahkan cari Google Form yang pernah dibuat, yang pertanyaannya akan kita ambil. Misalnya, Paktor mengambil pertanyaannya atau soalnya dari PTS 1. Jadi silahkan klik pada PTS 1 yang ini. Kemudian klik tombol pilih. Nah, di sisi kanan muncul jendela seperti ini. Ini adalah isi dari soal ulangan online PTS 1 yang pernah dibuat oleh kita. Bagian apa saja yang mau di-copy atau yang mau diekspor ke dalam soal PTS 2 yang baru ini. Jika semuanya mau di-copy, tinggal klik saja pilih semuanya. Setelah terchecklist semuanya seperti ini, klik saja pada tombol impor pertanyaan. Klik pada impor pertanyaan. Maka di sini pertanyaan yang ada di PTS 1 langsung pindah ke PTS 2 seperti ini. Pengaturan-pengaturan soal ini karena kita mengimpor tadi dari PTS 1, maka pengaturan PTS 1 itu berlaku juga pada PTS 2 karena soal ini atau pertanyaan ini kita impor. Misalnya untuk pertanyaan nama siswa di sini sifatnya wajib diisi. Ini karena pengaturan di PTS 1 sudah wajib diisi. Kemudian juga sama untuk kelas wajib diisi. Kemudian untuk pertanyaannya, untuk soalnya di sini, nah sudah dilengkapi dengan kunci jawaban. Karena di PTS 1-nya aslinya juga sudah diubah menjadi kuis. Dengan cara memberi kunci jawaban ini, yaitu membuat menjadi kuis, maka nanti secara otomatis nilainya akan dilakukan oleh Google Form itu sendiri. Jadi tidak dilakukan manual oleh kita. Bagaimana cara membuat agar ulangan ini menghasilkan skor otomatis? Paktor telah membahasnya beberapa kali. Link menuju tutorial cara membuat ulangan online dengan skor otomatis telah dicantumkan dalam deskripsi video ini.
Agar nanti dalam soal ulangan online ini memiliki fitur-fitur yang seperti tadi di awal sudah dijelaskan, kita harus memasang add-on atau pengaya yang telah disediakan oleh pihak ketiga. Cara untuk menambah pengaya, di sini sudah ada satu pengaya, yaitu Form Builder. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu fungsinya. Fungsi pengaya atau add-on Form Builder yaitu untuk mengekspor naskah soal dari Word ke dalam Google Form secara otomatis. Oke, kita tambah pengaya baru. Caranya tinggal klik pada menu yang lainnya. Klik di sini. Pada deretan menu yang muncul, silahkan pilih add-on. Klik. Nah, maka di sini muncul add-on yang bisa kita pilih. Banyak sekali add-on atau pengaya-pengaya yang disediakan oleh pihak ketiga. Pengaya atau add-on yang akan kita tambahkan adalah add-on yang ini, yaitu add-on Timer plus Proctor. Klik di sini. Setelah muncul halaman Timer and Proctor ini, silahkan klik pada tombol install. Klik di sini. Jika muncul kotak notifikasi seperti ini, seperti biasa, klik saja pada tombol lanjutkan. Pada jendela login seperti ini, silahkan klik saja pada akun Google kita yang ini. Klik di sini. Pada bagian notifikasi seperti ini, silahkan klik saja pada tombol izinkan. Klik. Tunggu beberapa saat. Nah, penginstalan Timer plus Proctor telah selesai. Jika keluar notifikasi seperti ini, klik saja tombol OK atau boleh langsung tanda silangnya di sini. Di sini, pada jendela notifikasi Timer Proctor telah diinstal ini, klik saja tombol selesai. Tutup halaman Timer and Proctor-nya ini. Klik saja tombol silangnya. Nah, sekarang kita buka add-on yang baru saja kita install ke dalam Google Form kita. Caranya, klik pada menu add-on. Nah, di sini ada dua add-on. Ini Timer and Proctor yang baru saja kita install. Klik di sini. Jika di sini munculnya hanya seperti ini, tidak ada menu apapun, silahkan di-refresh. Jadi klik dulu tombol silangnya. Klik tombol refresh atau muat ulang yang ini. Oke, kita coba buka lagi. Klik pada menu add-on. Pilih Auto Proctor. Nah, sekarang muncul menu setting, result, dan bantuan. Yang pertama kita pilih dulu pada bagian menu setting untuk mengaturnya. Klik. Tunggu beberapa saat. Nah, di samping kanan muncul jendela pengaturan untuk Timer plus Proctor tadi. Pertama yang kita atur adalah pada bagian menu main di sini. Klik. Nah, apakah kita mau menggunakan timer? Jika mau menggunakan timer, silahkan beri tanda checklist. Nah, seperti itu. Apakah kita mau mengaktifkan proktornya, yaitu pemantauan guru terhadap siswa tadi? Silahkan beri tanda checklist seperti ini. Pada bagian Max Name of Theme ini, silahkan diisi. Ini adalah pengaturan berapa kali siswa diperbolehkan mengisi ulangan online PTS 2 Informatika ini. Jika siswa diperbolehkan mengisinya lebih dari satu kali, silahkan pilih angka 2, 3, atau yang lainnya. Jika siswa hanya diperbolehkan mengisinya satu kali saja, pilihlah angka 1. Nah, seperti itu. Oke, di sini tes linknya nanti yang akan dibagikan ke siswa. Kita bisa membagikannya pada Google Classroom, pada WA, email, ataupun pada blog,
ataupun pada website sekolah kita. Oke. Sekarang yang berikutnya kita atur di bagian timer. Klik pada menu timer. Nah, di sini yang pertama duration untuk mengerjakan soal tersebut. Misalnya karena ini adalah PTS, misalnya kita beri waktu di sini 90 menit. Tapi itu nanti tergantung kepada kebijakan dan pertimbangan Bapak Ibu. Kemudian, jika tanggalnya mau ditentukan, silahkan tentukan di sini. Misalnya untuk start date-nya di sini, kapan, tanggal berapa mulainya, silahkan pilih misalnya tanggal 18 sekarang. Kemudian, kapan mulai boleh mengerjakan soal ini, silahkan diatur waktunya. Klik saja ikon jam di sini. Misalnya kita pilih jam 8 pagi yang ini. Misalnya jam 8.30. Nah, seperti itu. Kemudian kapan berakhirnya ulangan ini? Karena ini ulangan PTS dan waktunya serentak, kita samakan tanggal berakhirnya sama 18 September 2020. Kemudian jam berapa berakhirnya? Nah, tinggal dihitung kalau mulainya jam 8.30 dan durasi waktunya 90 menit misalnya, berarti berakhirnya pada jam 10. Klik pada ikon jamnya, silahkan jam 10.00. Oke. Nah, sekarang di sini yang penting, yaitu menu auto close test. Apakah kita mau menutup secara otomatis jika waktu sudah mencapai batas akhir? Misalnya, sebelum jam 10, siswa tersebut belum selesai mengerjakan soal. Misalnya, baru beberapa soal saja. Jika auto close test ini kita aktifkan, maka siswa tersebut tidak memperoleh apapun. Tetapi, jika auto close test kita nonaktifkan seperti ini, siswa tersebut misalnya mengerjakannya baru pada jam 9.45. Dalam 15 menit terakhir dia tidak selesai. Karena kita di sini menonaktifkan auto close test, maka siswa tersebut mengerjakan soal sampai selesai. Dan nilainya akan masuk seperti biasa. Itu jika kita menonaktifkan auto close. Tetapi jika ada siswa yang mengerjakannya mulai lebih dari jam 10, misalnya jam 10.05 menit, walaupun di sini kita menonaktifkan auto close test, tetap saja siswa tersebut tidak bisa mengikuti PTS ini. Jadi, alangkah baiknya jika di sini kita nonaktifkan saja. Agar siswa yang sudah mengisi dan keburu waktunya habis masih bisa terkirim jawabannya. Oke, itu pada pengaturan timernya. Sekarang pada pengaturan proktornya. Klik. Nah, jika kita ingin memantau aktivitas siswa dari aplikasi yang digunakan, perangkat yang digunakan, dan lain-lain, silahkan aktifkan. Beri tanda checklist di sini. Kemudian, apakah kamera yang ada di laptop atau di handphone mau diaktifkan? Jika diaktifkan, pada bagian kamera ini, maka aktivitas siswa ketika tadi mengerjakan soal PTS 2 ini akan terekam, akan terkirim screenshot-nya ke database kita. Dengan mengaktifkan kamera, kita jadi tahu siapa yang mengerjakan soal tersebut. Kalau yang mengerjakannya siswa, dibantu oleh siapa siswa tersebut, karena pasti kalau ada 2 orang atau 3 orang lebih di sampingnya akan terekam sama kamera dan screenshot-nya akan terkirim ke kita. Kemudian juga yang ketiga di sini, kalau kita mengaktifkan mikrofon, maka percakapan siswa saat mengerjakan soal tersebut akan terekam. Jadi kalau siswa tersebut ketika mengerjakan soal ini berdiskusi dengan
temannya atau dengan ibunya, dengan saudaranya, suara percakapannya akan masuk ke database kita. Oke, setelah setting ini kita lakukan, jangan lupa update setting. Nah, sampai muncul tanda checklist seperti ini. Oke, kita kembali ke menu main, yang ini menu home. Nah, sekarang kita copy link untuk mengerjakan soal PTS 2 ini. Klik pada copy link. Nah, link inilah yang bisa kita bagikan ke peserta, ke siswa. Bisa melalui email, WhatsApp, SMS, blog, web, maupun pada Google Classroom. Misalnya, kita kerjakan dengan akun yang berbeda. Nah, silahkan link tadi dipaste ke address browser di sini. Seperti ini. Kemudian enter. Nah, di sini muncul test has ended. Karena tadi kita menyetingnya, karena tadi kita melakukan setting pada tanggal 18 September 2020 dan berakhir pada jam 10 pagi. Artinya kalau kita mengerjakannya sekarang karena tutorial ini dibuat sudah malam, kita sudah terlambat. Oke, sebagai contoh kita ubah lagi pada bagian setting timernya, jangan jam 10. Nah, di sini pada bagian timer, nah di sini berakhir jam 10 pagi. Kita ganti jam 23.59 misalnya. Oke. Kalau sudah diganti, kalau sudah melakukan pergantian seperti ini, jangan lupa update setting. Klik OK. Sekarang kita copy lagi URL-nya. Klik copy link. Kita kembali. Kita coba paste di sini. Lalu kita enter. Nah, bisa muncul seperti ini untuk kita mengerjakan soal. Di sini muncul durasi waktu untuk mengerjakan soal tadi. Tadi kita menyeting timernya untuk durasi waktu soal tersebut adalah 90 menit. Oke. Mengerjakan soalnya seperti biasa, tidak ada bedanya. Hanya tampilan soal kita jadi sedikit berbeda. Oke, misalnya kita isi nama, pilih kelas, ini sembarang saja. Nah, muncul pesan seperti ini. Di sini tidak muncul nilainya karena sudah dihandle sama autoproctor tadi. Kalau sudah, maka siswa harus klik tombol hijau ini. Klik setelah mengirimkan tes. Klik di sini. Tunggu. Klik lagi. Ya, telah selesai mengirim. Klik di sini. Oke, tes telah selesai. Klik saja pada tombol baik. Nah, maka jawabannya akan masuk ke kita. Kita lihat. Sekarang untuk melihat fitur yang lainnya dari autoproctor ini. Kita kembali ke akun yang tadi, yang ini. Nah, di sini. Sekarang kita gunakan fitur tambahan dari autoproctor ini. Klik pada menu add-on, pilih autoproctor. Nah, tadi yang sudah kita atur pada bagian setting, sekarang kita atur pada bagian result-nya yang ini. Klik pada bagian result. Nah, di sini muncul peserta yang telah mengerjakan soal tadi. Untuk melihat informasi lebih banyaknya, klik pada bagian all result yang ini. Klik di sini. Ketika klik di bagian trust score ini di sini, maka akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Jadi ada informasi-informasi yang menggambarkan bagaimana siswa tersebut mengerjakan soal. Ini adalah rekaman suaranya dan ini adalah rekaman gambarnya saat mengerjakan soal tersebut. Oke,
Kita kembali. Kita lihat di bagian spreadsheet jawaban di sini. Nah, pada bagian spreadsheet yang kita buat, di sini sudah masuk satu orang yang mengerjakan soal PTS 2 Informatika kelas 7 ini. Oke. Untuk bagaimana cara membuat sertifikat otomatis atau piagam penghargaan otomatis yang dikirim kepada siswa melalui email dan dikirimnya juga otomatis, kita akan menggunakan add-on atau pengaya yang lainnya. Untuk sementara, tutorial cara membuat soal ulangan online pada Google Form dengan fitur-fitur yang sangat bagus seperti tadi dijelaskan di awal. Sampai di sini dulu. Untuk bagaimana cara menggunakan add-on atau fitur-fitur yang lainnya, kita akan teruskan pada tutorial selanjutnya. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, di-share, dan ikon loncengnya digetarkan. Tak lupa pula Faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu mensupport channel Pakar Tutorial. Oke, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.